Presiden Prabowo Subianto menyebut siap mengevakuasi 1.000 warga Palestina ke Indonesia. Kira-kira bagaimana strateginya? Lalu bagaimana juga prospeknya? Kita coba menganalisis dari kondisi terkini keamanan dan politik di Gaza. Kami juga siap untuk menerima korban-korban yang luka-luka. Kami nanti segera akan mengirim Menteri Luar Negeri untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak-pihak di daerah tersebut, bagaimana pelaksananya. Untuk kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia. Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo menjelang lawatan ke beberapa negara Timur Tengah Rabu 9 April 2025. Prabowo juga menyebut 2 syarat evakuasi. Pertama, evakuasi dilakukan atas persetujuan semua pihak. Kedua, evakuasi hanya bersifat sementara. Ini berarti jika kondisi sudah pulih, warga Palestina harus kembali. Kira-kira bagaimana respons Israel dan Amerika Serikat atas niat mulia Indonesia mengevakuasi 1.000 warga Palestina ini? וגם דיברנו על החזון של הנשיא טראמפ, כי אנחנו כרגע במגע עם מדינות שמדברות על האפשרות לקלוט הרבה מאוד עזתים. זה חשוב, כי בסוף זה מה שצריך להיות. Berdasarkan pernyataan ini, bisa diartikan jika Amerika Serikat dan Israel membuka kemungkinan evakuasi warga Palestina. Evakuasi ini penting mengingat kondisi di Gaza penuh kengerian, lantaran tidak ada bantuan masuk sejak Israel membatasi bantuan kemanusiaan. Kondisi Gaza ini diungkap oleh Sekjen PBB, Antonio Guterres. More than an entire month has passed without a drop of aid into Gaza. No food, no fuel, no medicine, no commercial supplies. As aid has dried up, the floodgates of horror have reopened. UN agencies and our partners are ready and determined to deliver. But Israeli authorities' newly proposed authorization mechanisms for aid delivery risk further controlling and callously limiting aid down to the last calorie and grain of flour. Di bagian akhir pidato, Guterres kembali menekankan solusi 2 negara dan hidup berdampingan. Palestinians must be able to live in a Palestinian state side by side with an Israeli state. That is the only solution that can bring peace to the Middle East. Medical evacuations are absolutely essential and everything must be done to increase the number of medical evacuations. Tekanan keamanan dan politik di Gaza sempat sejenak mereda setelah gencatan senjata disetujui pada 19 Januari 2025. Namun Gaza kembali bergejolak ketika berakhirnya gencatan senjata pada 1 Maret. Adapun jumlah korban tewas perang Israel-Hamas kini mencapai 50.810 orang menurut data Kementerian Kesehatan Palestina. Korban ini terus bertambah akibat serangan yang masih dilakukan Israel ke beberapa wilayah di Gaza. Bahkan kini Israel menguasai 50% wilayah Gaza, sementara warga Palestina dibatasi di wilayah yang semakin sempit. Kembali lagi ke rencana Presiden Prabowo mengevakuasi 1.000 warga Palestina. Jika dilihat dari pernyataan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Sekjen PBB Antonio Guterres, serta kondisi keamanan politik di sana, proses evakuasi bukanlah perkara mudah. Akankah Indonesia menjadi negara yang bisa mengevakuasi warga Palestina? Kita sama-sama nanti kelanjutannya.